Halo Sobat Desa, selamat datang kembali di podcast Gema Desa, Gerakan Membangun Desa. Bersama saya Anggraini yang akan memandu acara hari ini, dan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sangat jarang tersorot kamera ya, tapi dampaknya akan sangat terasa di piring makan kita sehari-hari ini. Kita akan membahas tentang bela negara. Waduh, kayaknya topiknya berat nih kalau ngomongin bela negara nih ya. Tapi bela negara itu bukan hanya tentang mengangkat senjata ya, tapi bela negara itu punya nilai-nilai yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, ngomongin soal profesi, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih yang berprofesi sebagai seorang penyuluh pertanian lapangan, yaitu Mbak Nelly Pratiwi. Selamat siang Mbak Nelly. Hai Bang Grady, selamat siang Sobat Gema Desa. Senang sekali bisa diajak podcast hari ini. Oke, apa kabar nih Mbak Nelly? Puji Tuhan kabar baik Bang Grady. Baik. Nah, Mbak Nelly, hari ini kita akan membahas tentang bela negara. Nah, salah satu nilai bela negara yang akan kita angkat kali ini adalah tentang nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin bagi sebagian orang, bela negara itu dianggap kewajibannya TNI Polri. Tapi sebagai seorang PPL, Mbak ini dianggap sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Nah, menurut Mbak Nelly, apa sih kaitan peran Mbak Nelly sebagai PPL dengan nilai rela berkorban untuk bangsa? Benar sekali pertanyaannya Bang Grady. Bagi saya dan teman-teman PPL di lapangan, rela berkorban itu bukan sekedar slogan saja, melainkan menu harian kami. Bayangkan saja Mbak, kita harus siap sedia kapan petani membutuhkan kita. Terkadang di luar jam kerja kita, Sabtu dan Minggu, kalau misalnya petani memanggil kita, kita harus siap sedia berangkat, Mbak. Wah, jadi ini ya waktu untuk keluarga jadi terpakai ya, mengorbankan waktu untuk keluarga ya. Betul, Mbak. Dan saya pernah harus berjalan kaki sampai berkilo-kilometer untuk memberikan edukasi kepada kelompok tani yang di pelosok. Pernah juga harus naik motor melewati jalanan sedekasi petani dan memperoleh bantuan pemerintah. Ini merupakan bentuk rela berkorban di lapangan dengan mengesampingkan tadi demi kedaulatan pangan negara kita. Berarti memastikan petani kita sukses panen itu adalah cara Mbak menjaga kedaulatan negara dari sisi perut ya Mbak ya. Betul, Mbak. Kalau pangan kita mandiri, negara kita kuat, tidak gampang goyah oleh isu-isu global. Oke, selanjutnya selama bertugas nih di lapangan, pasti adalah momen paling berat yang bikin Mbak ngerasa, duh, kok perjuangan saya, pengorbanan saya gini amat sih. Nah, bisa diceritain nggak Mbak pengalamannya? Oke, pernah hujan ekstrim disertai angin kencang di wilayah binaan saya, hampir sekitar 20% petani mengalami gagal panen akibat padinya rebah, akibat angin kencang. Petani pada saat itu marah, kecewa, depresi, bahkan ada yang menyalahkan keadaan. Namun di situ kita tidak hanya hadir sebagai penyuluh teknis, tetapi juga sebagai pendengar dan pemberi solusi untuk permasalahan yang dihadapi petani dan untuk perbaikan di musim selanjutnya. Wah, tapi kenapa Mbak sampai mau segitunya sih Mbak gitu? Saya merasa ada rasa tanggung jawab moral karena saya merasa ada rasa tanggung jawab moral, ada nilai bela negara yang tertanam. Kalau kita menyerah, petani kita menyerah, siapa lagi yang akan bersama? Kita ingin melihat Indonesia tidak lagi kekurangan. Senyum petani saat panen itu merupakan bayaran kita lebih dari sekedar gaji yang kita peroleh. Wah, luar biasa nih. Nah, terakhir nih Mbak Nelly, untuk anak-anak muda di luar sana atau untuk rekan-rekan PPL yang lain yang sedang mungkin merasa lelah di lapangan nih, apa pesan soal nilai rela berkorban untuk bangsa ini?
Pesannya yaitu jangan melihat profesi ini hanya sekedar pekerjaan administratif. Jadikan ini sebagai pengabdian. Setiap bulir nasi yang kita produksi, ada andil kita sebagai penyuluh dalam membantu keberhasilan panen petani. Itu adalah wujud bela negara yang sesungguhnya. Rela berkorban tenaga dan waktu sekarang, masa depan bangsa yang lebih mandiri. Wah, mantap banget nih. Jadi jelas ya Sobat Desa bahwa bela negara itu bisa lewat jalur profesi. Nah, Mbak Nelly ini sudah membuktikan bahwa dedikasinya sebagai seorang PPL adalah pondasi kekuatan bangsa. Oke, terima kasih Mbak Nelly sudah hadir dan menginspirasi kita hari ini. Semoga sehat selalu di lapangan. Selamat bertugas. Sama-sama Pak, salam untuk petani di Indonesia. Baik, oke kalau gitu sampai di sini podcast kita hari ini. Saya Anggreni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Gema Desa berikutnya. Tetap bangga jadi bagian dari Indonesia.